Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rianega. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemindahan ibu kota ke IKN, pilihan terbaik bagi masa depan perekonomian Indonesia. Nah, di sini saya langsung akan menjelaskan permasalahan di Jakarta, data dan faktanya. Di sini Jakarta mengalami masalah serius. Ada tiga ahli yang menjelaskan. Yang pertama ada Profesor dari Andreas dari ITB. Dia mengatakan bahwa Jakarta tenggelam 1 sampai 5 cm per tahun. 95% Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut pada 2050. Di sini dia menjelaskan tentang potensi kebanjiran yang akan terjadi di Jakarta. Yang kedua ada kajian Bapenas. Di sini dia menjelaskan bahwa kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta mencapai rupiah 100 triliun per tahun, atau diperkirakan menjadi 4,5% PDRB Jakarta. Yang terakhir ada BPJS, ada BPS. Jakarta menyumbang hampir 20% PDB nasional dengan hanya 4% populasi. eh, Kesenjangan pembangunan. Lalu di sini ada pandangan ahli ekonomi. Yang pertama ada Profesor Bambang Brojonegoro, yaitu mantan Menteri PPN atau Bappenas. Dia mengatakan bahwa pemindahan ibu kota adalah strategi untuk mendorong pemerataan ekonomi di luar Jawa. Yang kedua ada Dr. Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dia mengatakan bahwa investasi pembangunan di IKN akan menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian nasional. Investasi pembangunan IKN akan menciptakan multiplier effect juga bagi perekonomian semua rakyat Indonesia. Yang ketiga ada Profesor Emil Salim, ekonom senior. Dia juga mengatakan bahwa transisi ke ibu kota baru adalah kesempatan untuk membangun ekonomi hijau berbasis teknologi. Lalu manfaat ekonominya. Di sini pemerataan pembangunan ekonomi memiliki dua manfaat. Yang pertama yang mengatakannya itu Sudi LPM UI. Dia mengatakan bahwa investasi infrastruktur rupiah 466 triliun untuk IKN akan menghasilkan yang pertama, pertumbuhan ekonomi tambahan 0,17% untuk setiap 1 triliun investasi. Yang kedua yaitu 14.000 lapangan kerja baru per 1 triliun investasi. Yang kedua, Dr. Chatib Basri, ahli ekonom, mengatakan IKN akan menjadi katalisator pertumbuhan di Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur. Manfaat ekonomi yang kedua untuk efisiensi dan produktivitas pemerintahan. Yang pertama, yang mengatakan ada studi BRIN, dia mengatakan bahwa peningkatan efisiensi birokrasi 20% dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1,5% per tahun. Kedua, Profesor Renald Kasali, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI, mengatakan bahwa kota pintar dengan sistem terintegrasi akan menghemat biaya birokrasi yang selama ini terbuang di Jakarta. Yang ketiga ada kajian McKinsey, dia mengatakan bahwa Smart City dapat mengurangi biaya operasional pemerintahan hingga 30%. Yang ketiga ada diversifikasi risiko ekonomi. Yang pertama ada Profesor Didik J. Rahmini, ekonom. Dia mengatakan bahwa pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Yang kedua, ada Bank Dunia itu juga mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan lebih tangguh menghadapi bencana jika memiliki redundansi pusat ekonomi. Lalu yang ketiga, dia mengatakan konsep multi-core ekonomi, yaitu mendistribusikan risiko dengan menciptakan beberapa pusat pertumbuhan ekonomi. Lalu di sini saya juga menyantumkan keraguan para ahli. Yang pertama ada biaya yang terlalu mahal, yang dikatakan oleh Profesor Asep Suryahadi. Biaya penanganan Jakarta dalam jangka panjang sebesar rupiah 570 triliun jauh lebih besar dari investasi IKN. Yang kedua, tidak menjamin pemerataan. Di sini Dr. Faisal Basri juga mengatakan pemindahan ibu kota adalah necessary condition, meski bukan sufficient condition untuk pemerataan ekonomi. Yang ketiga, Profesor Nirwono juga itu mengatakan kenapa tidak memperbaiki Jakarta. Dia mengatakan masalah struktural Jakarta tidak dapat diatasi tanpa mengurangi beban fungsinya. Lalu setelah itu ada juga yang menerapkan strategi implementasinya. Di sini ada tiga ahli yang mengatakan, yang pertama ada Dr. Suharso Monoarfa, Menteri PPN. Dia mengatakan bahwa konektivitas antara IKN dengan pusat ekonomi lain adalah kunci keberhasilan. Yang kedua ada Profesor Jisman Simanjutak, ekonom. Dia mengatakan pengembangan sektor ekonomi berbasis pengetahuan
dan teknologi hijau di IKN. Yang ketiga ada Dr. Afiliani, ekonom Indef, mengatakan bahwa pemindahan ibu kota harus diikuti dengan reformasi birokrasi dan transformasi digital. Lalu ada dampak jangka panjangnya. Yang pertama kajian PwC. Di sini analisisnya itu dengan pemindahan ibu kota, ekonomi Indonesia berpotensi menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada 2045. Lalu ada CSIS, yaitu potensi peningkatan PDB per kapita hingga 20% lebih tinggi dalam 20 tahun dengan distribusi ekonomi yang lebih merata. Yang ketiga ada OECD, yaitu pemindahan ibu kota akan berkontribusi terhadap pencapaian target ekonomi berkelanjutan Indonesia. Nah, masa depan ekonomi kita ada di IKN. Pesannya itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah lama terhambat oleh ketidakseimbangan pembangunan. Dengan keterbatasan Jakarta yang semakin nyata, pemindahan ke IKN bukan lagi sekedar pilihan. Ini adalah keharusan ekonomi. Alasannya yaitu setiap hari kita akan menunda rupiah 274 miliar kerugian ekonomi akibat kemacetan Jakarta. Lalu 4 cm per tahun penurunan tanah yang mengancam infrastruktur bernilai triliunan rupiah. Yang ketiga, kesempatan hilang bagi 60% penduduk Indonesia di luar Jawa untuk berpartisipasi setara dalam pembangunan ekonomi. Lalu pilihan kita ada sederhana, tetap di zona nyaman dengan risiko ekonomi yang semakin besar, atau berani melangkah untuk membangun pondasi ekonomi baru yang lebih kuat di IKN. Sekian presentasi video dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.